Selamat berjumpa lagi dengan saya di materi komputasi multimedia, dan pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah digital multimedia ya. Perlu kita pahami bahwa di era sekarang ini kita seolah-olah dipaksa untuk hidup dua alam. Yang pertama alam nyata ya, seperti kita berkumpul di tempat ibadah, terus kita berkumpul di sekolah, dan kita bertemu dengan tetangga dan sebagainya. Kita juga dipaksa untuk hidup di alam maya ya. Itu bisa kita buktikan, bisa kita rasakan ketika kita HP-nya ketinggalan, wah rasanya sudah gelisah dan banyak kecemasan-kecemasan di sana. Padahal kalau kita kembali ke belakang zaman dulu, orang-orang tua kita karena tidak ada HP ya tidak masalah ya, mereka tidak pernah berpikir ke sana. Jadi era sekarang itu sudah era di mana kita harus hidup di dunia multimedia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan multimedia. Kalau kita lihat dari ke belakang, di era dahulu ya, sebelum ada multimedia, kita belajar itu menggunakan kapur ya, di papan tulis, terus ada berkembang lagi menggunakan whiteboard. Nah, sekarang sudah berkembang menggunakan ada proyektor, bahkan selain proyektor sudah banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran menggunakan multimedia ya. Contohnya bagi anak-anak, kita banyak melihat film-film edukasi, kita banyak melihat animasi edukasi, dan belajar matematika supaya menyenangkan menggunakan aplikasi. Bagi orang dewasa, bahkan nyetel gitar saja sudah menggunakan aplikasi. Artinya penggunaan multimedia itu banyak sekali pemanfaatannya dalam kehidupan ini. Menurut beberapa stakeholder, di tahun 2010 ada sejumlah alasan menggunakan multimedia dalam kelas pengajaran, yaitu antaranya ada pengajar dapat menarik perhatian pelajar, menjelaskan materi yang sulit dengan lebih mudah dipahami dan menyenangkan. Itu alasannya kenapa kok kita menggunakan multimedia seperti itu. Dan keuntungan menggunakan multimedia dalam pembelajaran yaitu ada kita dapat belajar di mana saja ya, dengan peralatan komputer dan memiliki misalkan laptop ya, bahkan sekarang smartphone ya. Jadi kita bisa belajar di manapun kita menggunakan smartphone. Bahkan sekarang di era pandemi COVID ini kita menggunakan daring ya, menggunakan aplikasi pembelajaran, ada yang Zoom, ada yang banyak sekali yang digunakan. Ada fleksibel, jadi materi pembelajarannya dapat langsung disimulasikan dalam pelajar juga dapat mencari tambahan pengetahuan secara online, termasuk kita ini saat ini kita belajar hanya menggunakan YouTube dan bisa diulang, ketika lupa bisa diulang, bisa dibuka lagi sampai kita paham. Kalau zaman dulu sebelum ada teknologi multimedia, kalau sudah lewat ya sudah, kita tidak bisa mengulangi lagi. Mungkin kita bisa bertanya lagi dan itu membutuhkan waktu ya. Terus berbagai macam sumber daya multimedia dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai tipe pembelajar ya. Tipe pembelajar secara visual dapat menggunakan video online, sedangkan pembelajar secara dapat mendengar streaming audio misalkan, dan apabila pelajar belum terlalu paham dapat memutar kembali. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa di sini kita bisa mengulang-ulang materinya. Terus ada pendapat lain, dengan adanya jaringan media sosial memudahkan pelajar untuk saling berinteraksi dengan guru maupun teman-teman belajarnya. Jadi komunikasinya tidak harus kita bertemu, bisa menggunakan chatting ya. Ada juga
sumber yang lain ya, ada sumber daya multimedia. Pelajar dapat mudah mempelajari budaya dari negara lain melalui gaya bahasa, tempat yang bisa dikunjungi secara ciri khas dari satu negara. Ya, itu bisa menambah wawasan budaya kita. Nah, sekarang apa multimedia itu hanya di bidang itu saja? Tidak, tentunya di bidang bisnis juga kita banyak sekali menggunakan sarana multimedia ya. Jadi bentuk penerapan multimedia dalam bisnis dapat terdiri dari materi presentasi. Misalkan kemarin kalian sudah membuat gambar rumah klaster ya. Itu bisa dipresentasikan dan pengunjung ya atau orang yang mau melihat rumah tidak harus turun ke lapangan jalan bareng-bareng, tapi sudah bisa melihat lewat aplikasi yang dibuat, gambar yang dibuat, desain yang dibuat oleh kalian bisa dipresentasikan di dalam sebuah ruangan. Terus ada demo produk ya. Demo produk ada bisa, dan iklan, misalkan kita sering melihat iklan-iklan di pinggir jalan ya menggunakan videotron dan lain sebagainya. Ada kios informasi ya. Terus ketika kita masuk ke stasiun, misalkan stasiun sekarang kita hanya memesan lewat online. Setelah itu kita masuk ke stasiun, kita print tiketnya dan kita bisa masuk ke kereta. Itu artinya sudah banyak tenaga kerja yang dipangkas dan pengiritan energi ya. Nah, itu di bidang bisnis. Selain itu ada juga di bidang perdagangan. Kita lihat Shopee misalkan. Dulu kita tidak pernah bayangkan bahwa sekarang belanja di Eropa itu cukup duduk di rumah saja, atau mungkin belanja di luar negeri, barang-barang dari luar negeri, kita cukup duduk di rumah saja, mencari, searching, pesan dan lalu dikirim ya. Selain Shopee ada juga aplikasi yang lain yang menunjang di bidang usaha perdagangan. Ada Tokopedia misalkan, seperti gambar di sini. Ada Blibli misalkan. Terus di mana lagi yang sering kita ketemu? Di pom bensin ya. Di pom bensin juga struknya sekarang sudah menggunakan aplikasi. Di sana juga dipasang CCTV ya. Nah, CCTV itu juga salah satu produk multimedia yang sekarang itu sudah di mana-mana ada ya. Kalau di bidang hiburan kira-kira ada enggak? Ya tentu saja banyak sekali ya. Sekarang kalian bisa melihat atau bisa menonton bioskop tanpa harus berkunjung ke bioskop ya. Terus kita bisa melihat film-film yang sedang diputar di bioskop ya. Atau akan ditampilkan trailer untuk menarik minat penonton di bioskop. Kita lihat trailernya ya, ada link untuk trailernya. Terus apa lagi, game ya, game juga hiburan. Terus yang komplit ya, selain game seperti ini ada game online ya, terus ada bioskop online, ada YouTube ya. Di YouTube ini bukan cuma menghibur, tapi ada beberapa YouTuber yang memang di sana bekerja untuk menjadikan sebuah profesi. Nah, di sana mereka membuat film, ada yang membuat tutorial dan sebagainya yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mereka itu akan mendapatkan gaji dari YouTube lewat iklan ya, dari jasa iklan. Nah, sekarang selain di hiburan, produk multimedia itu di dalam rumah sudah ada.
kita lihat sekarang setiap rumah pasti memiliki TV ya, memiliki komputer untuk membantu pekerjaannya. Yang desain membuat desain pakai komputer, di percetakan sudah menggunakan komputer, terus di perkantoran juga menggunakan komputer. Nah, itu pekerjaan itu banyak di backup di rumah, dan kita selain melihat komputer di rumah, ada juga kita melihat CCTV ya. CCTV itu juga produk dari multimedia. Jadi penggunaan multimedia juga dapat ditemukan di dalam rumah tangga. Atau mungkin kalau kita lihat desain ya, kita desain itu bangun tidur saja, kita masuk kamar mandi sudah ada bungkus sabun. Nah, itu produk desain. Terus apa lagi? Kita menengok ke tembok, ada kalender di sana menggunakan desain juga. Nah, jadi masih banyak lagi. Nah, kalau di tempat umum kira-kira apa produk multimedia? Banyak ya. Kalau kita lihat desain, sepanjang jalan kita lihat iklan. Kalau multimedia kita bisa lihat TVtron. Sekarang banyak sekali iklan-iklan yang menggunakan TVtron dan sebagainya. Itu produk dari multimedia. Itu saja pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.